pertama, pengertian. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik, seperti tanah dan air. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan salah satu contoh daur biogeokimia, yaitu daur karbon. Daur karbon merupakan salah satu daur materi yang terjadi di ekosistem global maupun biosfer ini. Siklus karbon adalah perubahan jumlah karbon di antara tiga reservoir atau tempat penyimpanan seperti tanah, lautan, dan atmosfer. Tahap pertama terjadinya proses daur karbon adalah fotosintesis. Melalui proses fotosintesis, karbon dioksida dapat berhubungan dengan makhluk hidup. Dalam proses ini sangat mengandalkan organisme autotrof seperti tumbuhan, fitoplankton, alga, dan lainnya yang memiliki zat hijau daun untuk melakukan fotosintesis. Tahapan kedua dari daur karbon adalah karbon yang berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Organisme autotrof disebut sebagai produsen dan organisme heterotrof disebut sebagai konsumen. Pada tahap ini, karbon digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologisnya. Tahapan ketiga daur karbon adalah proses respirasi. Makhluk hidup seperti manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas guna kelangsungan hidupnya. Proses respirasi atau bernafas dilakukan dengan menghirup oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Pada tahap ini, karbon dioksida dikembalikan lagi ke atmosfer. Tahapan keempat adalah proses dekomposisi atau penguraian. Sisa-sisa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan yang sudah mati diurai dengan organisme pengurai menjadi bentuk yang sederhana. Karena di dalam makhluk hidup terdapat karbon, maka dalam proses pembusukan juga menghasilkan karbon yang dikeluarkan ke udara maupun tanah. Proses pembakaran pada makhluk hidup juga menghasilkan karbon yang kembali ke atmosfer. 5. Pembakaran sumber energi fosil. Pembakaran bahan bakar fosil menjadi aktivitas paling banyak yang menghasilkan karbon dioksida di atmosfer. Sayangnya, pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara juga menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Melalui proses pembakaran, karbon yang ada di dalam bahan bakar fosil dikembalikan lagi ke atmosfer. Oleh karena itu, karbon yang terperangkap di atmosfer kemudian diserap lagi melalui proses fotosintesis yang merupakan tahap awal dari adanya daur karbon. Jadi, dapat disimpulkan terjadinya daur karbon ini melalui proses fotosintesis, lalu rantai makanan, proses respirasi, proses dekomposisi, dan pembakaran bahan bakar fosil. Yang selanjutnya adalah manfaat. Daur karbon mampu menjaga keseimbangan karbon yang ada di bumi ini. Daur karbon sangat penting dalam menjaga kelestarian alam karena karbon digunakan oleh organisme autotrof untuk melakukan proses fotosintesis untuk menekan pemanasan global yang terjadi sejak dahulu hingga sekarang ini. Yang berikutnya adalah dampak negatif. Jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi, seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, timbul cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya.